Dari mulai gen hingga pola hidup. Dok, ini ngomongin perut buncit dok ya, ini kan akibat penumpukan lemak. Nah, sebetulnya lemak di perut itu ada berapa macam dok? Oh ya, ini penting banget. Jadi di perut kita biasanya kita kalau udah yang bapak-bapak, kok bapak-bapak ya, siapapun deh yang buncit perutnya, yang melebar, itu kadang-kadang kan bisa dicubit ya. Kalau bisa dicubit itu berarti lemak subkutan. Ups ya. Coba dulu. Bisa. Belum bisa dicubit. Itu lemak yang di kulit dok ya? Itu lemak di bawah kulit. Nah, lemak yang lebih berbahaya adalah lemak yang berada di dalamnya lagi. Jadi yang membungkus organ-organ dalam perut kita, namanya visceral fat. Jadi si visceral fat ini sebenarnya tugasnya memberi bantalan, bikin anget di dalam rongga perut, jadi di usus gitu ya, di organ-organ dalam. Hanya kalau ini jadi berlebihan, ternyata dia jadi biang kerok banyak sekali penyakit. Inilah yang berhubungan dengan tadi lingkar pinggang tadi. Nah, itu visceral fatnya ya. Berarti dia akan bisa semakin banyak jikalau tada. Nah, pola makan seperti ini dok ya. Tadi olahraganya nggak sesuai, istirahatnya kok cukup, disertai makannya isinya begini semua. Pagi makannya roti pakai gula, pakai selai, kemudian minumnya kopi, tapi kopinya kopi 3 in 1 yang isinya banyak gula, kopi kekinian. Lalu siang maunya makannya mie kuning ya, entah ada yang instan atau mungkin yang diolah sendiri atau pakai mungkin nugget. Pakainya nugget. Terus snacknya pakainya cookies, cake nih ya. Gini ya. Betul, snacknya gorengan. Malah makan apa? Makannya ini mungkin. Jadi pemirsa, ini tuh bukan nggak boleh. Hanya kalau ini dominan kita konsumsi setiap hari dengan jumlah sekian banyak. Nah, maka hari ini sih mungkin ditabung sedikit, besok ditabung lagi sedikit, besoknya sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah dok, ini ngomongin olahan nasi dok ya, ada fakta mitos terkait olahan nasi. Kita lihat tayangan berikut ini. Mengonsumsi karbohidrat berlebihan secara rutin untuk jangka waktu yang lama dapat menyebabkan resistensi insulin, obesitas, dan lainnya, yang pada akhirnya bisa menjadi makanan penyebab perut buncit. Di antaranya adalah olahan nasi putih, seperti nasi goreng, nasi uduk, dan lontong dapat membuat perut mudah buncit dan membesar. Ini fakta atau mitos ya dok? Iya. Silakan dokter. Fakta atau mitos dok? Ini mitos. Oh, mitos. Jadi begini, kita ngomongin jadi boleh dok? Iya, nasi uduk, nasi goreng. Tunggu dulu, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi begini, berlaku ya? Iya, SKB, syarat ketentuan berlaku. Jadi nasi ini biasanya orang identiknya ngomongnya nasi itu gula. Jadi yang perlu dipahami, semua yang berurusan karbohidrat memang akan dimasuk ke dalam tubuh kita, diubah menjadi glukosa, bahasa Indonesianya jadi gula. Bukan jadi ujuk-ujuk jadi gula merah, gula pasir di dalam badan kita, enggak ya. Bentuknya jadi glukosa, kita ngomongnya juga gula. Demikian juga nasi. Tetapi nasi ini masih lebih kompleks daripada tepung dan gula. Jadi kalau mau makan nasi, makanlah dalam porsi yang tertakar. Bukan berarti kemudian makannya dalam jumlah yang banyak, sementara lauk protein, seratnya jadi kurang. Meskipun diolah jadi nasi goreng, nasi uduk, nasi kuning. Kalau mau mengolah jadi nasi goreng, itu kan biasanya kita butuh sedikit minyak. Kalau mengolahnya jadi nasi uduk, nah santannya ini yang harus menjadi perhatian. Jadi bukan nasinya, santannya. Demikian juga mengolah menjadi nasi kuning. Jadi cara bijaknya adalah tetap konsumsi nasi dalam porsi yang wajar, tidak berlebihan. Jangan lupa seimbangkan dengan teman-temannya yang lain. Jadi ada lauk protein, ada sayuran. Karena apa? Kekurangan dari tepung-tepung ini dan gula, ini kan sudah dieliminir seratnya. Jadi begitu Anda makannya dominan tepung, gula, ditambah lauknya. Nah, menunya nasi, lauknya pakai tepung-tepungan, nah ini otomatis seratnya semakin sedikit. Plus kerupuk dok ya. Nah ini masih menarik sekali nih ya. Jadi seberapa banyak sih dok yang harus dimakan tadi gitu dia. ya. Nanti masih ada pertanyaan itu nih ya.
Baik, ini PR ya buat saya ya. Tadi Arlin nanya kan, berapa banyak yang dimakan. Kalau buat saya, makanlah karbohidrat yang kompleks. Kalau memang sudah terbiasa makan nasi tidak apa-apa, tapi kurangi porsinya. Mau ganti pakai umbi-umbian, pakai jagung, atau ada orang yang biasanya suka bikin nasi pakai dicampur jagung gitu ya. Ini bukan nasi dan lauk, tapi sama-sama adalah sumber karbohidrat. Lalu mulai pelan-pelan eliminir adalah ininya nih apa? Tepung-tepungannya. Jadi mungkin biasanya tahu dibungkus pakai apa? Dibungkus pakai tepung, mungkin tepungnya mulai dikeluarin. Oke, jadi pintar-pintar ya kita menaruh makanan di piring kita gitu ya. Nah, Dok, sebetulnya apa saja nih efek samping atau penyakit kalau perut terus membesar dan nggak peduli, Dok? Nah, kita akan simak, Dok, sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Pemirsa, memiliki perut yang buncit dan tidak rata karena lemak pasti menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang kurang percaya diri saat tampil di depan umum. Namun jangan khawatir, perut indah idaman bisa didapatkan dalam 2 minggu dengan melakukan beberapa hal ini. Pertama, olahraga ringan seperti sit up dan push up. Jika dilakukan dengan benar, sit up dan push up merupakan salah satu olahraga yang cukup efektif memiliki perut indah. Bisa juga melakukan skipping atau lompat tali yang mampu membakar lemak yang ada di perut loh. Kedua, kardio. Dengan melakukan kardio, otot pada tubuh mulai bekerja. Nah, bagi para pekerja, sepertinya berjalan kaki sepulang kerja bisa menjadi pilihan untuk membantu mengecilkan perut buncit. Ketiga, mengurangi konsumsi garam. Masak tanpa garam memang membuat makanan terasa hambar, tapi usaha ini nyatanya bisa membuat perut buncit menghilang secara perlahan. Keempat, perbanyak makan buah dan sayur. Selain melancarkan pencernaan, banyak mengonsumsi buah dan sayur juga bisa menghindarkan kita dari lemak yang akan menumpuk di tubuh.